Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Ya, musuh para pemburu cuan saham. Mengapa tidak? Karena US Treasury atau imbal hasil dari US Treasury selama sepekan terakhir mengalami kenaikan hingga 1,6%. Itu berarti Anda para pemburu cuan-cuan di pasar saham mungkin sedikit khawatir. Apa sebenarnya indikasi ketika imbal hasil dari US Treasury mengalami kenaikan? Kita ulas hari ini. Musuh para pemburu cuan saham. Jadi kalau kita lihat yield dari US Treasury 10 tahun itu naik sepanjang sepekan terakhir sampai dengan menyentuh angka bahkan kemarin atau semalam saya lihat di angka 1,5%, tapi sempat menyentuh juga angka 1,6%. Artinya ada indikasi dari para investor-investor yang khawatir begitu ya melihat data-data perekonomian Amerika Serikat yang semakin membaik, dan ada indikasi juga para investor berspekulasi bahwa ketika data-data makroekonomi Amerika Serikat termasuk inflasi, angka data pengangguran dan juga perbaikan pertumbuhan ekonomi terjadi, itu berarti akan terjadi tapering atau The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat akan melakukan pengetatan moneter. Artinya suku bunga acuan dari The Fed akan mengalami kenaikan. Kalau suku bunga acuan The Fed mengalami kenaikan, otomatis akan berimbas pada kenaikan yield US Treasury, khususnya yang 10 tahun juga yang mengalami kenaikan selama sepekan terakhir. Akibat dari kenaikan yield US Treasury 10 tahun ini, atau beberapa juga yang imbal hasil baik 10, 15, 20 mengalami kenaikan, itu bursa-bursa di kawasan Amerika Serikat, Wall Street itu runtuh di pekan lalu. Bahkan selama satu pekan, Dow Jones Industrial Average koreksi 1,87%, Nasdaq Composite juga koreksi 2,52%, dan juga S&P 500 koreksi 1,69%. Spekulasi atau mungkin yang dipikir oleh para investor ketika imbal hasil dari US Treasury ini mengalami kenaikan, maka para investor yang selama ini berinvestasi di pasar saham akan mengalihkan dana mereka masuk ke pasar SBN karena kan imbal hasilnya juga cukup menjanjikan, dan melihat juga data-data pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang semakin membaik, khususnya data makro. Tapi memang kalau kita lihat dari pergerakan yield US Treasury ini dipengaruhi adanya indikasi pengetatan moneter dari Bank Sentral Amerika Serikat. Apa yang menjadi indikasinya? Ya karena mungkin Jerome Powell, gubernur The Fed ini melihat, oh ternyata data-data makroekonomi Amerika Serikat, khususnya pertumbuhan ekonomi, sudah mengalami perbaikan kuartal 3 dan juga kuartal 4 2020. Lalu data inflasi juga semakin membaik, dan juga adanya ancaman inflasi atau dolar membanjiri juga Amerika Serikat ketika pemerintahan Joe Biden akan gelontorkan stimulus senilai 1,9 triliun US dollar. Artinya juga akan ada daya beli masyarakat yang lebih membaik, inflasi juga membaik. Kalau inflasinya membaik, otomatis The Fed akan melakukan pengetatan suku bunga mereka. Artinya pengetatan moneter, dinaikkanlah suku bunganya. Kalau sinyal kenaikan suku bunga dari The Fed itu sudah ditangkap oleh para investor, otomatis para investor mengalihkan dananya. Artinya kayak gini nih, kalau selama ini Anda mungkin atau investor lah ya di Amerika Serikat meminjam uang di perbankan karena suku bunganya amat rendah. Misalnya suku bunga perbankan di Amerika Serikat 10% dalam 1 tahun. Mengalamilah pinjaman atau masukkanlah pinjaman ya. Dana dari pinjaman yang didapatkan oleh para investor dimasukkan ke pasar modal. Karena kalau kita tahu misalnya bunga atau imbal hasil dari pasar modal 15% begitu ya, sangat menjanjikan. Otomatis diputarlah uangnya di pasar modal. Tapi kalau suku bunga perbankan Amerika Serikat juga mengalami kenaikan, otomatis akan ada pengurangan orang-orang yang melakukan pinjaman karena kan suku bunganya udah naik, otomatis dana di pasar modal juga akan berkurang. Itu berarti juga kita lihat bahwa Dow Jones, Nasdaq dan juga tentunya Wall Street memerah atau mengalami koreksi ya. Nah, indikasinya apa lagi? Data ekonomi Amerika Serikat. Mungkin Anda bertanya, bagaimana sebenarnya data ekonomi Amerika Serikat selama ini ketika misalnya kalau Jerome Powell menaikkan suku bunga The Fed begitu ya, kita lihat sama-sama. Jadi pertumbuhan Amerika Serikat memang mengalami perbaikan di kuartal 3 dan kuartal 4 2020, itu naiknya memang cukup signifikan di angka 33,4%, bahkan di kuartal 4 4,1%. Tapi indikasi perbaikan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat tidak serta-merta juga terjadi. Kenapa? Karena 2 kuartal berturut-turut, kuartal 1 dan kuartal 2 mengalami koreksi yang dalam. 31,4% dan juga minus 5%. Artinya pertumbuhan 2 kuartal berturut-turut tidak bisa dijadikan acuan bahwa ekonomi Amerika Serikat sudah mulai bangkit. Walaupun memang tingkat inflasi juga
sudah mengalami kenaikan. Artinya daya beli masyarakat Amerika Serikat sudah cukup membaik. Tapi kalau kita berkaca pada krisis 2008 yang pernah terjadi juga, yang membuat Amerika Serikat juga mengalami krisis tentunya, tidak serta-merta juga Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuannya atau suku bunga The Fed ketika recovery ekonomi terjadi. Kenapa? Karena gubernur The Fed itu ketika membuat sebuah kebijakan akan melihat ke depan, visioner. Apakah ketika melakukan kebijakan akan berdampak tidak secara langsung juga atau saat itu juga, tapi akan berdampak secara jangka panjang. Kita lihat ya, ini yang terjadi di krisis 2008 ketika kita lihat setelah krisis 2008 memang terjadi kenaikan inflasi. Jadi 2010 itu inflasi Amerika Serikat sudah mulai membaik. Tapi tidak serta-merta juga suku bunga The Fed yang berada di bawah ini dinaikkan. Jadi tetap terjaga dari 2010 sampai dengan 2014 bahkan 2016 ya, kita lihat suku bunga The Fed masih di angka 0,5%. Itu berarti ketika perbaikan atau data perbaikan perekonomian Amerika Serikat, khususnya mungkin inflasi yang akan mengalami kenaikan dan juga daya beli masyarakat Amerika Serikat akan membaik, The Fed tidak serta-merta akan menaikkan suku bunga The Fed. Kenapa? Yaitu karena apa yang dilakukan oleh The Fed atau kebijakan yang dikeluarkan oleh The Fed adalah visioner, melihat ke depan. Apakah ketika melakukan atau menaikkan suku bunga acuan The Fed akan serta-merta juga mendorong begitu ya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Bahkan mungkin akan menjadi jebakan juga ketika misalnya The Fed hanya berkaca pada data pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang 2 kuartal berturut-turut mengalami perbaikan atau data inflasi yang mengalami perbaikan. Jadi mungkin Anda bagi para investor harus agak sedikit mengencangkan sabuk pengaman ketika melihat data-data pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Tapi di penutupan perdagangan kemarin Wall Street mengalami hijau. Harapannya sebenarnya juga adanya juga perbaikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan juga vaksin yang akan berdampak pada pergerakan indeks harga saham gabungan. Karena kalau kita lihat Amerika Serikat saat ini DPR-nya sudah menyetujui ketok palu untuk menggelontorkan stimulus jumbo 1,9 triliun US dollar.